A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insya Allah kita akan kembali menelaah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran untuk kita tadabburi, kita pelajari, kita ambil hikmah untuk menjadi pedoman dan panduan di dalam kehidupan kita. Tidak lupa kita baca salat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima apa yang salat yang kita baca ya, dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita berharap semoga kita nanti ya, termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Tadabbur Al-Quran kita akan melanjutkan kajian surah Al-Baqarah ya. Dan hari ini kita akan coba membahas atau melihat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-63, di mana ayat ini masih berbicara tentang kisah yang pernah terjadi pada umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami ya, mengambil ya, perjanjian ya, dari kalian di sini maksudnya adalah Bani Israel ya. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat ya, di atas kalian gunung Sinai ya, gunung Tur ya. Jadi ada masa ya di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian ya dari Bani Israel. Dan memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengulang-ulang ya momen momen pengambilan perjanjian ya dengan Bani Israel. Ya, ini menggambarkan betapa Bani Israel ini ya dari dulu ya, mungkin sampai nanti kiamat adalah tipikal atau tipe orang bangsa yang memang suka ingkar janji atau menyalahi janji. Ya, buktinya di dalam Al-Quran disebutkan ya, momen-momen Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat perjanjian kepada Bani Israel. Sehingga memang di dalam kitab Bible gitu ya, nah, itu kan ada istilah perjanjian baru. Tapi perjanjian baru di situ maksudnya bukan kitab perjanjian baru enggak, tapi lebih kepada renew ya, refresh atau apalah yang dinisbatkan kepada Bani Israel. Jadi setelah mereka berjanji kemudian melanggar, berjanji lagi, ayo kita buat perjanjian baru lagi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sedemikian rupa menghadapi atau berdepan ya dengan
Bani Israel. Ya, ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat as-sabur, ya. Zat yang maha sabar. Ya, sudah sedemikian kafirnya, ya, sudah sedemikian nakalnya, bandelnya Bani Israel ini, tetapi Allah masih memberikan kesempatan. Nah, ini sebetulnya juga menjadi peluang, ya, atau pencerahan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah segan, ya, atau merasa tidak layak untuk bertobat atau berhijrah, ya, dari kemaksiatan kepada kebaikan, atau dari keingkaran kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ya Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ini bagaimana Allah, ya, begitu sabar menghadapi Bani Israel yang kalau secara logika seharusnya mereka tidak mungkin melakukan itu, ya, karena banyak sekali mukjizat yang nyata yang Allah perlihatkan kepada mereka, ya, dari mulai, ya, momen mereka diselamatkan Allah dari Firaun, kan, bahkan ketika Nabi Musa berdepan dengan Firaun juga itu kan mukjizatnya banyak sekali. Masa iya gitu kan orang yang sudah melihat, ya, mukjizat yang begitu nyata. Ya, kalau mukjizatnya kan itu di luar logika gitu, ya. Bagaimana tongkat bisa berubah jadi ular, bagaimana kemudian ada hujan katak, ya. Kemudian air berubah menjadi darah gitu kan. Belum lagi ketika mereka diseberangkan Allah, ya, dari Mesir menyeberangi Laut Merah gitu kan. Belum lagi Nabi Allah Musa pernah menunjukkan kepada mereka bagaimana batu bisa mengeluarkan air gitu kan. Kemudian lagi turun mana dan salwa, yang makanan dari langit. Logikanya nggak mungkin lah, ya, sepertinya tidak mungkin bagi manusia untuk kemudian mengingkari Allah gitu kan. Setelah itu semua disaksikan, tapi prakteknya ternyata, ya, justru ya begitu, ya. Mukjizat demi mukjizat mereka saksikan sampai pada zamannya Nabi Allah Isa alaihissalam, ya. Dengan segala mukjizat yang dahsyat, tetap saja Bani Israel itu kemudian melakukan keingkaran, ya, mengingkari Rasul, ya, yang membawa risalah kepada mereka untuk mengembalikan mereka ke jalan yang asal, ya, artinya kan sudah melenceng. Apalagi, ya, kita umat Nabi Muhammad SAW, ya, yang kemungkinan, ya, kalau kita perhatikan, ya, kenakalannya, apalah istilahnya, keingkarannya tidak sedahsyat Bani Israel. Tentu lebih besar lagi peluang, ya, bagi kita, ya, umat Nabi Muhammad untuk kemudian diterima, ya, diterima taubatnya, diterima keinsafannya, ya, kemudian diterima lagi janjinya, ya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, ya Allah sudah berkali-kali gitu, ya, saya berjanji mau bertobat tapi balik lagi ke maksiat. Nah, yang kayak gini-gini harus disikapi dengan optimisme dan jangan dengan sikap putus asa, ya. Satu ketika seorang ulama di Arab Saudi, ya, Syekh Utsaimin kalau nggak salah, ya, ditanya dengan persoalan ini, maka beliau mengatakan, ya teruslah, ya, bertobat kepada Allah walaupun kamu kembali lagi ke maksiatan, tetap kembali, ya, kalau sudah sadar balik lagi. Justru kesadaran untuk bertobat itu merupakan anugerah dari Allah dan bukti bahwa kita masih berada di garis yang benar. Nah, justru yang perlu kita khawatirkan ketika kemudian kita melakukan kemaksiatan, tidak terpikir untuk bertobat, tidak terpikir untuk kembali kepada Allah. Ini bahaya itu kan. Nah, itu alamat lempeng lurusnya ke neraka. Jadi tidak ada sayangnya Allah kepada kita kalau begitu. Tapi kalau masih ada muncul ingatan kepada kita untuk tobat walaupun sudah berkali-kali gitu, artinya masih ada peluang yang Allah berikan kepada kita. Sambut, ya. Taubat aja terus. Siapa yang tidak, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Adi Hidayat, ya, dalam satu ceramahnya. Kalaupun kita masih begitu gitu, ya, tobat maksiat lagi, mudah-mudahan, ya, ketika ajal menjemput dalam posisi sedang berusaha untuk bertobat. Nah, termasuk orang yang sedang berjuang untuk bertobat kepada Allah. Dan ini tentu adalah sebuah kebaikan juga itu kan. Nah, jadi pelajarannya, ya, itulah yang paling utama, bagaimana, ya,
kekerasan ya, keingkaran yang luar biasa dihadapkan kepada Allah Bani Israel, Allah tetap ya, menghadapinya dengan kesabaran ya, sebagaimana sifat Allah di dalam Asmaul Husna As-Sabur ya. Jadi ada satu momen di mana ketika Bani Israel diangkat ya, diminta berjanji ya, atau meneguhkan perjanjian mereka. Dan yang hebatnya adalah Allah mengangkat Bukit Tursina, Bukit Sinai ya, Bukit Tursina ya, Gunung Tur di atas mereka. Jadi bisa dibayangkan ini kalau kita lihat penampakan Gunung Tur atau Gunung Sinai yang ada di Mesir, itu satu kawasan pegunungan yang luar biasa luas, ya, besar dan indah gitu ya. Bayangkan coba ya, itu diangkat di atas kepala, posisinya berada di atas kepala mereka. Bagaimana gunung bisa terbang ya, lalu kemudian berada di atas kepala mereka ya, untuk menaungi mereka dari panas dan sebagainya. Luar biasa. Tapi masih juga mereka kafir gitu ya pada akhirnya. Ya, lalu kemudian Allah mengatakan huzu ma atainakum biquwah. Peganglah apa yang telah kami firmankan, kami berikan kepada kalian dengan penuh kekuatan, dengan sekuat tenaga. Wazkuru ma fihi, dan ingatlah ya, kenang, sebutlah, pelajarilah begitu ya, apa yang disebutkan di dalamnya. La'allakum tattaqun, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan tentang bagaimana Bani Israel yang melanggar perjanjian yang diikrarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian dalam kaitannya dengan sikap keingkaran dan ini ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kemudian melakukan hal serupa yang dilakukan oleh Bani Israel. Ya, dan saking seriusnya itu ya, Allah mengambil janji ya dari Bani Israel agar mereka kembali kepada jalan yang benar ya, serius mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, sampai Allah angkat gunung Sinai ke atas mereka ya, sebagai bukti yang nyata ya, bahwa Tuhan itu ada gitu kan ya. Tuhan itu kemudian menghendaki ya, menghendaki sesuatu untuk mereka kerjakan ya, Allah meminta ketaatan mereka. Ya. Jadi dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan Bani Israel yang hidup ya di masa beliau bahwa dulu pernah terjadi pada masa nenek moyang kalian ya, kalian itu pernah diangkat sumpah ya, diambil janji, bahkan momennya itu sampai Gunung Tur itu diangkat. Nah itu tentu yang tahu kan mereka itu kan kisah ini ya. Tapi kemudian Rasulullah kabarkan. Nah, ini juga jadi bukti yang nyata. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya, melalui ayat ini mengingatkan kembali kesalahan lain dari nenek moyang Bani Israel ya, orang-orang Yahudi ketika Allah mengangkat janji dari mereka, yaitu bahwa mereka akan beriman dan mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat ya, huzu ma atainakum biquwwah. Ya, jadi maksudnya apa yang telah Allah tetapkan di dalam Taurat itu pegang erat-erat, amalkan sungguh-sungguh, tegakkan benar-benar ya, jangan kemudian menyalahi, melenceng ya. Riba haram ya, maka tegas dengan keharaman itu, jangan kemudian ya, justru ya dari haram berubah menjadi halal ya. Dan di zaman Rasulullah SAW ketika itu praktek riba ya diterapkan oleh orang-orang Yahudi kepada masyarakat Madinah, sehingga kemudian secara ekonomi bangsa Yahudi ketika itu menjadi masyarakat kelas pertama dari segi kekayaan ya, ekonomi ya, karena mereka banyak menguasai sektor-sektor ekonomi ya, dari mulai perdagangan, industri juga mereka kuasai ya, termasuklah ya kekayaan itu sebetulnya mereka dapatkan dari ya, penerapan riba ya. Jadi yang tadinya mereka orang Yahudi tidak punya tanah ya di Madinah, dengan berbekal uang yang mereka miliki dan sistem riba yang mereka tetapkan ya kepada orang-orang Madinah yang berhutang kepada mereka, akhirnya mereka punya tanah kayak kita sekarang gitu kan,
Kan banyak gitu ya yang terjerat lintah darat kemudian menggadaikan tanah ya. Akhirnya ya tanah itu jadi punya lintah darat begitu kan. Jadi itu yang Allah minta supaya mereka kemudian mendagangkan Taurat ya. Kalau riba haram ya haram gitu kan. Kalau zina haram ya. Semua yang Allah haramkan jangan dihalalkan. Tapi pada prakteknya kemudian ya, bahkan sampai sekarang kita lihat ya, mereka malah begitu nekat ya. Sampai kepada level menghalalkan darahnya orang Palestina, luar biasa. Membunuh dilarang, tetapi mereka dengan nyata kemudian melakukan pembunuhan dan pengrusakan. Ya. Ya. Jadi ayat ini menegaskan ya satu ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat bukit ya atau gunung Sinai ke atas kepala orang-orang Bani Israel ini untuk memperlihatkan kekuasaannya agar mereka beriman kepada Allah dan kemudian berpegang teguh kepada kitab Taurat. Di mana isi perjanjian di dalam kitab Taurat ini adalah perintah Allah kepada mereka, ya, perintah dan larangan. Ya. Dan ayat ini kemudian ya memberikan peringatan, pengertian ya, bahwa orang-orang yang meninggalkan syariat ya, dan mereka meremehkan hukum Allah ya, disamakan dengan orang yang mengingkari dan menentangnya. Nah, jadi sekalipun kita tidak melakukan penentangan, tetapi kalau posisinya sudah meremehkan, ya kan banyak orang sekarang menganggap enteng sholat, ya, menganggap enteng larangan zina, itu kan. Udah jelas Allah tegaskan wala taqrabuz zina, tapi dekat-dekat juga dengan zina, ya bahkan berusaha menghalalkan zina, ini kan luar biasa itu. Nah, di dalam hal ini kalau merujuk ke dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-63 ini, ayat ya. Ini sama saja ya orang-orang seperti itu dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya ya di hari kiamat nanti ya orang-orang yang masuk ke dalam kategori tadi ini meremehkan, menentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ya menurut para ulama ya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ya mereka tidak akan dapat melihat ketika dikumpulkan di Yaumul Mahsyar. Karena di dunia ini saja mereka sudah mengabaikan ya, seolah-olah enggak ngelihat itu ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti orang enggak lihat gitu ya. Pura-pura enggak lihat itu. Maka nanti akan Allah cabut penglihatan dari mereka, ya, mereka tidak akan bisa melihat jalan kemenangan dan juga jalan kebahagiaan, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Thaha ayat yang ke-125 dan 26 ya. Ya qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku adalah melihat, ya, dulu aku melihat ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yaumal tunsa. Dan ingat dan ya demikianlah ya dulu kamu telah datang kepada kamu dulu ayat-ayat kami gitu kan. Lalu kemudian kamu mengabaikannya, pura-pura enggak tahu, pura-pura enggak lihat gitu kan. Jadi begitu pula pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kalian tunsa ya dilupakan ya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan ingatlah dan demikianlah pada hari ini kemudian kalian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabaikan. Tiba-tiba mereka enggak bisa ngelihat itu ya. Ini mau kemana gitu kan, pengen masuk surga enggak bisa ngelihat jalan ke surga ya ujung-ujungnya nyemplung ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kemudian para ulama menegaskan ya, apabila seseorang mengingkari syariat Allah sebagaimana dulu orang-orang Yahudi pernah melakukannya dan menyanyiakan hukum Allah Subhanahu wa taala, berarti syariat itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa di dalam jiwanya. Maka dapat juga dikatakan bahwa orang-orang yang hanya membaca Al-Qur'an tanpa mengamalkan isinya, mereka juga tidak mendapatkan manfaat dari kandungan Al-Qur'an itu. Ya, jadi ini juga menjadi peringatan kan, mungkin ada di antara kita ya yang bisa ngaji, bisa baca Quran, tetapi tingkah lakunya justru bertentangan dengan apa yang Allah tegaskan ya.
yang dilarang Allah dikerjain begitu kan, yang diperintahkan Allah dia nggak kerjain. Nah yang kayak gini-gini ya berarti Al-Quran kemudian tidak mendatangkan manfaat kepada mereka selain kezaliman, selain kerugian. Ya. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Ya. Dan tidaklah Al-Quran itu menambah kepada orang-orang yang zalim itu kecuali kerugian. Ya. Inilah posisinya itu kan. Ya, ketika kita bisa baca Al-Quran, rutin ngaji pagi sore ikut yasinan, ikut apa ya tadarusan itu kan. Tapi kalau kemudian apa yang Allah haramkan di dalam Al-Quran dikerjakan juga, apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dia tidak kerjakan. Nah, modelnya sama seperti ini gitu kan. Modelnya sama dengan orang-orang Yahudi yang mengingkari kitab Taurat dulu. Jadi di sini kemudian juga harus menimbulkan kesadaran kepada kita bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita dalam Al-Qur'an bukan hanya sekedar bacaan yang kemudian kita dendangkan dengan lagu-lagu yang merdu. Al-Qur'an harus lebih ya daripada itu. Ya memang ya bahwa membaca Al-Qur'an dengan suara yang merdu diperintahkan ya. Rasulullah mengatakan man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna ya atau kama qala ya. Siapa yang tidak melakukan Al-Quran maksudnya memperindah ya, mengindahkan cara bacaannya, falaisa minna, maka bukan dari kelompok kami. Ya, itu perintah. Tapi yang lebih utama dari itu adalah bagaimana kemudian Al-Quran itu terdengar merdu di dalam jiwa kita, saking merdunya kita larut di dalamnya, lalu kemudian kita ya, menjadi bagian dari apa yang disebutkan di dalam bacaan itu. Ya, ketika kita membaca misalnya wala taqrabu zina, langsung masuk ke dalam dada kita jauhi betul perbuatan zina. Ini yang lebih utama. Ya, Allah larang kita makan harta riba ya, di dalam surah Al-Baqarah misalnya kita baca itu dengan suara yang merdu, kita paham isinya, lalu kemudian kita bertekad untuk menjauhkan diri dari riba itu kan. Nah, ini justru yang lebih utama. Karena memang Al-Quran Allah turunkan sebagai pedoman kehidupan ya. Ya, kalau berbicara pedoman itu kita harus paham apa yang kita baca. Ya. Jadi dari sini kemudian kita naikkan level posisi kita dengan Al-Quran. Ya, dari sekedar kita membaca, ya, membacanya secara rutin, kita tingkatkan dengan memahaminya, dengan memahami apa yang kita baca. Ya, prakteknya, nah, di sinilah kemudian ya coba mari kita biasakan. Ya, ketika kita selesai membaca Al-Quran, ya, lalu kemudian kita lihat terjemahnya. Ya, sekarang kan mudah ya, banyak Al-Quran terjemah, bahkan di handphone juga banyak aplikasi Al-Quran terjemah. Ya. Selesai kita tilawah, 1 lembar misalnya, maka sempatkan untuk baca terjemahnya. Ya, sehingga kemudian kita jadi paham. Oh rupanya yang saya baca hari ini adalah ayat tentang ini. Kisah ini, ya, ini pelajarannya. Mudah-mudahan itu kemudian ya, menjadi pintu, satu ya pintu bertambahnya ilmu, wawasan kita tentang Al-Quran. Yang kedua, kemudian bertambahnya pemahaman kita ya, atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, ini kita lazimkan ya untuk kita dan juga anak-anak kita. Ya, kita tekankan kepada mereka, nak, sesibuk apapun ya kamu setiap hari sempatkan baca Al-Quran ya, walaupun 1 lembar ya. Ataupun enggak kuat 1 lembar ya setengah lembar lah, lalu kemudian sempatkan membaca artinya. Ya mudah-mudahan dengan itu kemudian dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan. Ya apalagi zaman sekarang fitnahnya luar biasa. Oleh karena itu kemudian kita berjuang ya agar kemudian anak-anak kita ya, dekat dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an inilah ya jalan yang akan membawa mereka kepada keselamatan. Nah di dalam ayat berikutnya ya, di ayat yang ke-64, nah ini menggambarkan bagaimana Bani Israel ya. Ya Allah mengatakan tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ya, setelah itu ya udah lewat ya momen itu. Allah mengangkat gunung Sinai di atas kepala mereka dan mengangkat janji supaya mereka taat kepada apa yang disebutkan di dalam Taurat ya. Lalu kemudian Allah sebutkan setelah itu kamu berpaling, maka seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pastilah kamu termasuk ke dalam orang-orang yang rugi. Ya, ini
masih juga Allah kasih kesempatan. Ya buktinya setelah peristiwa itu keingkaran terjadi, tetap ya mereka Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan sampai mereka kemudian bisa masuk ke Baitul Maqdis, dan kemudian mereka mendirikan kerajaan ya. Dari Nabi Musa kemudian turun ya, ada Nabi Daud ya, lalu kemudian Nabi Sulaiman, sampailah pada masa Nabi Allah Isa alaihissalam. Bani Israel masih eksis gitu kan. Bahkan sampai masa Rasulullah SAW mereka masih eksis ya, masih ada. Dan itu bukti ya, karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, inilah yang saya katakan tadi ya, sudah sedahsyat itu kekafiran Bani Israel ya. Tetapi Allah masih memberikan peluang kepada mereka untuk bertobat, peluang untuk kembali, peluang untuk mendapatkan jalan keselamatan ya. Maka itu pula ya, kita seharusnya ya, kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Adrim, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.